Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Nanti di akhir kita akan sama-sama menganalisis kesalahan berbahasa pada teks eksposisi. Video ini dibuat atas kerjasama tim dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Ada saya, Fikri Hakim, ada Bu Ai, dan ada Bu Afeni. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bu Afeni. Mangga Bu. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang teks eksposisi. Namun, kita tidak akan membahas lebih dalam tentang teks eksposisi, tetapi kita hanya akan mengulas sedikit tentang teks eksposisi. Mengapa? Karena teks eksposisi kan sudah kalian pelajari di semester sebelumnya kan? Baik, materi kita mengenai teks eksposisi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah definisi teks eksposisi dan yang kedua adalah struktur teks eksposisi. Yang pertama, tentang definisi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu karangan atau paragraf yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan untuk menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Nah, teks eksposisi ini bersifat ilmiah atau biasa disebut non-fiksi. Materi yang kedua tentang teks eksposisi adalah tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas 4 bagian. Bagian yang pertama adalah judul, yang kedua adalah pernyataan umum atau tesis, yang ketiga adalah argumentasi atau alasan, dan yang keempat adalah penegasan ulang pendapat atau yang biasa kita sebut simpulan. Baik, kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah judul. Nah, untuk pengarang atau penulis, judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas di dalam teks tersebut. Judul itu harus ada syaratnya. Yang pertama, menarik, kemudian singkat, padat, dan syarat akan makna. Judul yang terlalu panjang itu tidak akan dilirik oleh pembaca, tetapi judul yang menarik perhatian itu yang akan dilirik oleh pembaca. Nah, struktur yang kedua adalah tentang pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum atau tesis dari seorang penulis itu berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Nah, struktur yang ketiga adalah argumentasi atau alasan. Biasanya, argumentasi atau alasan ini disajikan dengan contoh setelah pernyataan umum sebelumnya. Nah, struktur yang keempat adalah penegasan ulang pendapat atau yang biasa kita sebut dengan simpulan. Nah, dilakukan atau simpulan ini dilakukan berdasarkan argumen yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Demikian materi tentang teks eksposisi, sekilas materi tentang teks eksposisi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa merefresh kembali pikiran kita, mengingat kembali pikiran kita tentang materi-materi yang kalian dapatkan di semester sebelumnya. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang teks eksposisi dan mengaitkannya dengan mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, maka kalian akan berlatih menganalisis teks eksposisi dengan instruksi berikut ini. Di dalam teks ini terdapat beberapa kesalahan berbahasa, baik itu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Berikut ini teks eksposisi yang dimaksud. Silakan.
Tugas Anda adalah menemukan kesalahan-kesalahan tersebut dan mendeskripsikan kesalahan yang Anda temukan. Nah, sudah paham kan terkait teks eksposisi? Untuk melakukan analisis pada teks eksposisi, kita bisa gunakan tabel analisis sederhana. Berikut tabel yang akan kita buat. Tabel kita buat dengan menggunakan 4 kolom. Kolom yang pertama kita isi dengan bentuk kesalahan yang teridentifikasi. Bentuk kesalahan. Kolom yang kedua kita isi dengan bentuk yang seharusnya. Bentuk yang ketiga, kolom yang ketiga kita isi dengan jenis kesalahan. Dan kolom yang terakhir yang keempat kita isi dengan deskripsi kesalahan. Nah, untuk contoh, misal kita ambil contoh ada kata atlet. Itu merupakan identifikasi bentuk kesalahannya. Bentuk yang seharusnya apa? Atlet. Nah, jenis kesalahannya, kira-kira apa kesalahan apa yang terjadi pada kasus atlet dan atlet? Pada kasus atlet yang menjadi atlet. Jika dilihat sepintas ada perubahan fonem di situ, fonem E kemudian yang dilafalkan dengan fonem I berubah. Yang seharusnya atlet menjadi atlet. Apakah jenis kesalahannya langsung masuk pada kesalahan fonologis? Tunggu dulu, kita lihat apakah semua fonem E pada teks tersebut berubah menjadi fonem I? Jika iya, itu bisa dikategorikan sebagai kesalahan fonologis. Tetapi jika hanya pada kasus atlet dan atlet saja yang berubah, berarti itu kesalahan ada pada satuan katanya, ada pada kata si atletnya tersebut. Jadi jenis kesalahan yang diidentifikasi adalah kesalahan morfologis. Sekarang deskripsi kesalahan, kalian tinggal jelaskan mengapa tadi masuk kategori kesalahan morfologis. Apa saja yang berubah tadi fonem E menjadi fonem I, dan kira-kira perubahan itu terjadi atas dasar apa, atas alasan apa. Nanti kalian jelaskan pada deskripsi kesalahan. Seperti itu. Paham? Semoga. Sekarang silakan kalian kerjakan tugas yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ai. Selamat mengerjakan, selamat menganalisis, jauhi virus, percepat menulis. Selamat menganalisis dan tetap sehat bebas corona. Tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.